Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 4 Purwokerto, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru serta staf perusahaan. Bersyukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini kita dipertemukan kembali untuk menghadiri diseminasi aksi nyata Salam Guru Penggerak yang nanti akan dipresentasikan oleh Pak Arsan. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kita memulai kegiatan diseminasi, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih. Dibicaranya nggak usah ya. Langsung aja. Oke Bapak Ibu, nggak suka. Langsung. Bapak Ibu, marilah kita bersama mengikuti sambutan terlebih dahulu dari Kepala Sekolah kepada yang terhormat Bapak Ratmoko MPD MM dipersilakan. Assalamualaikum Spasi aja. Dan untuk yang dengan tema seperti kemarin budaya positif modulnya tentang penghargaan dan transparansi. Untuk semuanya yang saya baca ini kemudian nanti apa yang saya lakukan bisa tetap dan kita terapkan dengan kita dan nanti sedikit demi sedikit kita akan mencoba dan nanti kalau ada hal yang belum jelas bisa ditanyakan langsung dengan nanti itu bisa lagi. Saya sendiri juga belum paham ini bisa berhasil dan nanti dari dulu yang bisa bersama pada pasal bisa itu Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya acara inti yaitu pemaparan diseminasi aksi nyata budaya sekolah dengan tema Penghargaan dan restitusi. Restitusi yang akan dipresentasikan oleh Bapak Arsan Krisandi. Kepada Bapak Arsan, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Purwokerto dan Bapak Ibu Guru, nggak ada karyawannya ya, yang Bapak Ibu Guru SMP Negeri 4 Purwokerto yang berbahagia. Sebelum memulai, saya ingin memberikan semangat karena ini yang setiap pagi kalau saya dengan anak-anak saya berikan biar anak-anak itu ketika sampai itu semangat ya. Nanti saya akan menyampaikan selamat pagi, tapi ada jawaban khusus ya. Jawaban khusus ini ketika saya di lapangan biar anak-anak semangat, saya harapannya juga Bapak Ibu nanti semangat ya. Ketika saya sampaikan selamat pagi, nanti Bapak Ibu jawabannya 3 kali, pagi, tetap semangat, tarik ke belakang, luar biasa. Saya tambahkan kolaborasi dengan SMP 4, begitu luar biasa, SPEN 4 melesat. Tapi tangannya agak gini ya,
Saya kemarin lihat pada gini takutnya dikira Hitler nanti. Ini Nazi ini. Maka saya anak agak ada 4 sedikit penpa melesat. Jadi ada angka 4-nya ini, yang 4 ini maksudnya. Ini bukan ini aja takutnya guru-guru sejarah IPS ini neo. Oke, begitu ya, bisa ya Pak Ibu ya? Ya, oke. Selamat pagi. Pagi. Tetap semangat. Luar biasa. Spenpa melesat. Ya. Terima kasih atas semangatnya pada pagi hari ini. Semoga dengan semangat pagi kita dapat mengikuti kegiatan dengan sebaik-baiknya. Baik, langsung saja untuk yang pertama sudah bisa dilihat itu ada kurang sedikit ya, karena mungkin nulisnya sambil ngantuk, sambil capek. Penghargaan dan restitusi apa itu? Nanti kita akan belajar di dalamnya. Kita akan bersama-sama mencari tahu apa yang ada di dalam budaya tersebut. Nggak apa, saya aman. Ya, perubahan paradigma. Ini mohon maaf ini, saya sekali lagi mengganggu waktu dan santai-santainya Pak Ibu ini. Ya, saya ingin sedikit berpindah dari kursi, ya, jadi tidak di kursi tersebut nanti pokoknya panas, ya. Nanti saya mohon Bapak Ibu, nanti ada kelompok-kelompok kecil ya, kelompok-kelompok kecil misalkan dari paling utara, nanti meja yang berdempet dengan Bapak Ibu 3 yang di pojok itu nanti bisa berdiri membentuk barisan di sisi gang yang sebelah paling utara. Nggih, monggo. Yang di sini juga silakan nanti bisa bergabung dengan 2 meja ini. Nanti di depan sini boleh, silakan nanti berbaris seperti anak-anak. Sebentar nanti ada apa? Nanti kita akan tahu bersama-sama. Pokoknya ini juga bisa bergabung dengan ini tambah 2, silakan di sini juga boleh, silakan. Baris dulu ya, baris seadanya baris, biar bergerak ini, karena olahraga kan penuh dengan gerakan ya, penuh dengan gerakan. Pak boleh ikut, kalau mau ikut silakan kalau. Oke, saya akan memberikan Pak Mus dengan pojok boleh ya. Akan memberikan tugas ya. Tapi syaratnya satu, dilakukan tanpa suara, semuanya diam. Gerakan tangan boleh, isyarat mulut boleh ya. Tangan boleh, tapi mulut semua diam. Saya akan beri tugas yang paling gampang dulu, Dalam waktu 10 detik, silahkan buat barisan yang paling kecil nomor sepatunya bagian depan. Silakan. Yang paling kecil, nggak boleh ngomong. Hanya isyarat. Silakan. Yang paling kecil depan. Nomor sepatunya paling kecil. Sudah selesai itu masih tangannya masih muter-muter. Sudah ada yang sudah saya angkat tangan kok. Sudah saya angkat tangan aja saya cek. Ya, 1. Ini sudah itu belakang masih berdebat di belakang. Sudah saya cek ya. Silakan saya cek nomor 36 38 39 40 ya. Pas, oke, coba yang ini. Yang depan berapa? 36 39 40 salah ya, kelompok ini salah ya, nanti ya. Coba yang ini, kelompok ini ya. Berapa? 37 39 oke. Yo, yang ini berapa? 36 41 42 43. Oke, beri tepuk tangan ya. Salah tadi, beri tepuk tangan biar semangat ya. Ya, siap ya, begitu ya. Yang kedua perhatikan. Yang kedua, silakan diurutkan yang paling, sekarang gantian, yang jangan terlalu vulgar. Kita bulan yang paling muda di belakang. Bulan kelahir yang paling muda di belakang. Bulan lahir yang paling muda di belakang. Jadi mulai dari Desember. Mulai dari 1, 2, yang sudah angkat tangan, sudah ya. Oke, angkat tangan dari sini. Bulan September, Agustus, Juli,
Juni, Maret. Oke. Coba ini yang kedua. Agustus, Juni, April, Maret, Februari. Oke, semakin cepat dan pintar ya. Yuk. Desember, September, Juni, Mei, April. Oke, ya yang terakhir coba ini dibalik. Pindah tempat. Wah, jadi terakhir Januari. Oh, Januari. Salah ya. Oke, tepuk tangan buat Bapak Ibu, silakan kembali. Silakan tiba-tiba Januari. Silakan duduk. Terima kasih. Baru pertama udah salah, udah Januari. Ya. Baru satu sudah salah. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Tadi ya sedikit kita bercanda-canda sedikit ya, memang butuh konsentrasi, butuh fokus ya. Tadi intinya apa? Kita masuk ke dalam perubahan paradigma. Jadi permainan sederhana tadi memberikan kita sedikit gambaran tentang paradigma. Paradigma seperti apa yang dimaksud di sini ya. Jadi di sini paradigma baru merupakan bacaan yang dirancang berdasarkan prinsip bacaan berdiferensiasi. Berarti setiap anak punya perbedaan. Seperti Bapak Ibu tadi punya ukuran sepatu sendiri, punya tahun lahir sendiri, bulan tanggal lahir sendiri, punya usianya semua berbeda, punya latar belakang yang sendiri-sendiri. Maka jangan sampai paradigma kita yang masa lalu, pokoknya saya menerangkan semuanya sama, kamu bisa, tidak bisa, terserah. Ya, berarti saya sudah menyampaikan. Berarti kalau kamu nggak bisa nilainya jelek, kalau kamu bagus nilainya baik kan gitu. Jadi jangan sampai kita masih terbawa ke dalam paradigma yang dulu. Ya, jadi disebutkan berdiferensi sehingga para pendidik belajar sesuai dengan kebutuhannya. Contohnya misalkan Pak Gi tadi ukuran sepatunya berapa? 41. Kalau Pak Mus 39. Ya, saya ingin beri hadiah Pak Gi nih, Pak Gi ulang tahun. Saya berikan Pak Mus ukuran 39. Saya kasihkan Pak Gi. Pak Gi bisa dipakai enggak? Enggak bisa kan gitu. Jadi akhirnya sempit, kalau pakai dipaksa. Akhirnya kan tidak sesuai dengan kebutuhannya Pak Gi. Jadi kita perlu memperhatikan kebutuhan para peserta didik kita. Ya, kita perlu tahu setidaknya anak-anak itu sukanya apa sih? Contoh kemarin saya ketemu dengan anak siapa ya? Itu kelas 7 apa kemarin? Dari Bu itu menyampaikan, wah di kelas itu Pak ganggu macam-macam. Ternyata ketika di lapangan praktek bola dia paling depan, jadi Pak saya Pak maju, Pak saya Pak. Ternyata ada kebutuhan yang berbeda. Ya, jadi ketika di kelas dia usil ke sana ke sini nggak bisa diem. Begitu dia di lapangan dia minta yang paling pertama melakukan kegiatan. Jadi itu ada kebutuhan yang perlu kita tahu dari anak-anak yang seperti itu. Ini sedikit kemarin sudah dibahas oleh Bu Mei, ya kita hanya mengingat kembali perubahan paradigma respon, yaitu kita awalnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini tahun-tahun politik, biasanya kita atau mungkin tetangga kita atau orang-orang tetangga kita saling memberi pengaruh, ini bagus ini ya. Padahal semua orang punya pilihan dan punya pendapatnya sendiri. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, padahal seburuk apapun. Contoh, ada seorang yang misalkan mencuri, entah mencuri HP, entah mencuri laptop, mencuri kendaraan. Ketika tertangkap dia ditanya, kamu kenapa mencuri? Itu istri saya di rumah sakit Pak, nggak ada biaya. Bagaimana perasaan kita? Apakah kita rela memukulinya? Apakah kita rela, ini harus dihukum, pokoknya dia jahat ya jahat, padahal dia punya kebutuhan yang harus dipenuhi. Ya, jadi seburuk apapun perilaku pasti punya tujuan. Berikutnya, ada orang lain mengontrol saya, terus saya bisa mengontrol orang lain, bahwa sebenarnya kita tidak bisa, kita hanya bisa mempengaruhi. Ya, mengaruhi itu pun keputusan final ada di orang tersebut. Berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ini kemarin sudah disampaikan. Kemudian kolaborasi akan menciptakan pilihan baru. Selanjutnya model pikir menang kalah dan model pikir menang menang. Oke. Ada 2 tempat. Iya, mau siapa aja? Monggo. Semoga siapa aja.
Karena dua Guru tempat TIK ini sama BK aja apa ya? Guru TIK dengan BK mungkin atau kalau wali kelas kan banyak kan wali kelas. Apa kesiswaan? Mau Pak Mus mau membantu? Nggak apa-apa. Pulang balik. Apa mau membantu Mas Jana? Nggih, monggo nggih, nggak apa-apa. Oke. Begitu kita lanjut. Selanjutnya adalah kita menuju ke ini materi baru, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Tapi sekali lagi saya mohon maaf lagi, saya mengganggu lagi ini waktunya. Tapi sekarang nggak berpindah tempat, di tempat saja. Sebelum masuk ke materi, saya ingin ada sedikit ice breaking. Kita membuat cerita nanti Bapak Ibu semua dapat kesempatan, tapi hanya menyampaikan satu kata. Nanti semuanya akan saya tunjuk satu-satu, semua menyampaikan jadi cerita yang bersambung. Entah ceritanya modelnya apa, pokoknya nanti bersambung. Saya mulai dari Bapak Kepala Sekolah, nggih. Satu kata Pak, bebas mau kata apa, nanti dilanjutkan oleh Bu Eni. Baik. Jadi kata harus jadi Baik sekali. baik sekali. Sekatan. Bukan, nggak nyambung nanti. Baik sekali. Biar bisa nyambung dari cerita yang panjang. Baik sekali. Jika Baik sekali. Jika baik sekali jika saya baik sekali jika saya melakukan melakukan kegiatan tepat waktu. Baik sekali jika saya melakukan kegiatan tepat waktu. dan konsekuen Satu aja. Konsekuen. Disiplin. Saya lagi. Ya, kita ulang tadi. Saya baik sekali. Apa tadi? Jika saya melakukan kegiatan apa tadi Bu? Tepat waktu, konsekuen, disiplin. Saya akan bersama menuju ayo apa ini jadi apa ini? Menuju tujuan yang lebih baik lagi. Kita ulang lagi tadi. Baik sekali apabila jika saya melakukan kegiatan tepat waktu, konsekuen, disiplin, saya Bu Mai tadi akan bersama menuju tujuan yang telah direncanakan dengan baik lagi kembali ke baik dan tepat waktu lagi balik lagi tepat waktu terus dan tepat waktu. Ayo. Sehingga sukses. Ayo titiknya apa titiknya? Sehingga sukses berlari. Tujuannya kita mau berlari. Sebenarnya judulnya lari. Kita muter-muter konsekuensinya judulnya sukses berlari. Terima kasih. Ya, ternyata membuat cerita itu susah ya. Susah. Kenapa? Karena kita tidak punya rencana. Ya kita tiba-tiba tembak ini, langsung ini padahal cuma satu kata. Tapi karena kita harus menggabungkan, akhirnya jadi susah. Maka setiap hal baiknya kita rencanakan dengan baik, baiknya kita planning dengan baik. Jangan sampai hal-hal tersebut ketika kita hadapi kita hanya spontan. Oh ketemu anak nakal, oh kamu harus gini. Ketemu anak nggak baik, oh kamu harus gini. Jangan. Jadi kita sudah punya planning. Oh kalau nanti akan ada anak seperti ini di kelas, saya akan menghadapi cara seperti ini. Itu akan jadi lebih baik. Terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk ke materi hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk yang pertama, kita lihat pengertiannya dulu. Ya. Tadi hukuman. Ya, hukuman merupakan bentuk paksaan dari pelanggaran terhadap
suatu aturan atau keyakinan. Jadi dipaksa, misalkan suatu orang mendapat hukuman itu dia itu dipaksa. Dia suka dan suka harus karena dia melakukan pelanggaran. Ya, tidak ada rencana, tidak ada sebelumnya dia tidak tahu mau akan jadi seperti apa. Pokoknya dia dapat sesuatu yang tidak menyenangkan bagi dia. Yang berikutnya konsekuensi itu bentuk pertanggungjawaban. Ya, tanggung jawab atas perilaku yang memberikan contoh. Kita menumpahkan air di mejanya pagi, contoh saya akan tanggung jawab, saya cari pel, saya lap, saya bersihkan sampai kembali seperti semula. Atau mungkin mengganti barang yang rusak, misalkan kita menjatuhkan misalkan ke botol minumnya pecah, kita berusaha mengganti, itu namanya konsekuensi, itu pertanggungjawaban atas perilaku kita. Yang berikutnya ini restitusi. Apa itu restitusi? Kemarin ditanyakan Pak Moko, ya, itu intinya adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kenapa kok kembali ke kelompoknya? Ya, ini pertanyaan. Ya. Ketika siswa itu misalkan melakukan pelanggaran, contoh dia ketahuan mengambil uang di kelas, uang bendara katakanlah, itu bagi teman-teman yang lain pasti itu oke, pencuri, hati-hati, sudah melabeli label negatif. Oh, anak ini nanti, padahal kita nggak tahu di masa yang akan depan, maka masa yang akan datang anak ini akan seperti apa. Itu yang perlu kita kembalikan lagi. Maka dengan restitusi itu harapannya anak akan menyadari, anak akan tahu kesalahannya, dia mampu bertanggung jawab, dia mampu memperbaiki dirinya di masa yang akan datang. Jadi anak itu tidak jadi anak gagal hanya karena satu kesalahan. Ya, kita usahakan, kita berharap anak itu akan jadi lebih baik di masa yang akan datang. Jadi dengan karakter yang lebih kuat, dia tahu kesalahannya kenapa dan dia bisa memperbaikinya. Nah, ini perbedaan lebih lengkap lagi, ya. Yang pertama dilabia dengan identitas gagal, karena hukuman itu mayoritas dia akan membuat pelakunya itu merasa dirinya tidak berharga, merasa dirinya gagal. Yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu di hukuman. Untuk konsekuensi, sesuatu harus terjadi, jadi dia harus menyakitkan, ya. Kalau hukuman pasti menyakitkan, ya. Yang berikutnya restitusi merupakan pilihan, jadi anak bisa memilih, ya, tidak dipaksa dengan cara kita, tapi anak memilih dengan cara dia. Berikutnya, hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang, ya. Anak yang dihukum, apalagi di depan orang banyak, dia pasti akan ingat sampai tua tuh, dulu saya dihukum Pak ini di depan lapangan, di depan anak-anak, dia pasti akan ingat, itu akan membekas, ya, dalam diri itu akan bekas. Yang kedua, konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu pendek, ya, tidak aman konsekuensi karena dia bertanggung jawab atas perilaku dia. Yang berikutnya restitusi menguatkan anak atau murid dalam jangka waktu panjang. Berarti di sini maksudnya anak itu nanti ketika dia melakukan kesalahan, dia tahu cara menyelesaikannya. Jadi di masa yang akan ketika dia misalkan memecahkan kaca, dia tahu, bukan lari kabur. Enggak, kalau dulu anak-anak mungkin ya main bola kena kaca pada lari semua. Tapi harapannya dengan restitusi ini, nanti anak-anak bilang, iya ternyata saya salah, saya datang, Pak saya minta maaf memecahkan kaca, Pak nanti saya akan berusaha menggantinya. Dia akan tahu bentuk tanggung jawabnya untuk akan jadi anak seperti apa. Berikutnya, untuk hukuman yang ketiga, korban mendapatkan keadilan, ya jelas, karena ada tadi pelakunya mendapatkan sanksi. Ya, yang berikutnya, korban bisa diabaikan. Contoh, ketika saya menjatuhkan gelas atau minumannya pagi, ya pagi dibiarkan nggak apa-apa, ya saya tanggung jawab bersih selesai. Ya, tapi kalau direstitusi, korban mendapatkan ganti. Saya misalkan, pagi maaf saya tumpahkan, saya isikan lagi pagi, contoh, misalkan seperti itu. Itu bedanya sedikit mirip tapi agak sedikit berbeda. Yang berikutnya, murid atau anak akan tersakiti ketika dihukuman, tadi disampaikan di sebelumnya, menimbulkan trauma yang panjang. Yang konsekuensi murid dibuat tidak nyaman, tapi dia tahu, itu kalau saya salah berarti saya harus seperti ini. Berikutnya restitusi, murid mendapatkan penguatan. Nanti karakternya berikutnya dia akan jadi lebih baik. Saya kemarin melakukan kesalahan yang seperti ini. Besok saya tidak akan mengulanginya lagi. Dia tahu kenapa kok melakukan ini salah dan bagaimana kalau saya salah harus mempertanggungjawabkannya. Berikutnya, untuk hukuman perilaku pasif agresif meningkat.
Ada anak-anak yang justru malah melawan. Ketika kita hukum, dia justru semakin memberontak, semakin melawan kita, semakin tidak mau, ya, semakin dia merasa, oh aku nggak mau ngapain. Dia merasa dia punya kekuatan untuk melawan, dia akan melawan. Kemudian di konsekuensi penguatannya bertahan waktu dalam jangka waktu pendek. Yang restitusi masalah terpecahkan. Akhirnya anak mau melakukannya dengan kesadaran dirinya. Yang berikutnya, sistem tidak akan jalan bila murid tidak takut. Tadi barusan saya sampaikan, ketika kok anak itu hidupnya di rumah dengan lingkungan premanisme, kelompoknya, teman-temannya semua anggota preman, semua tidak sekolah. Apakah hanya dengan hukuman, ayo pusat, dia mau? Belum tentu, dia mesti akan melawan. Enggak mau Pak, dia bisa melawan. Terutama ini di anak-anak SMA, SMK, kalau kita terapkan hukuman yang seperti itu, dia bisa melawan. Jadi kemarin beberapa bulan yang lalu kita melihat di sekitar Demak apa Purwodadi, ada guru yang sampai dibacok sama muridnya sendiri. Karena dihukum, nggak mau, dia pulang bawa golok, dibacokkan ke gurunya. Pernah melihat kita ya, pernah dengar ya waktu itu ya. Itu karena dia berani, ya tidak takut. Nah, ini kalau kita hukumannya seperti itu, dia bisa menjadi melawan balik. Justru malah kadang kita yang kerepotan, apalagi kalau anak-anak usia yang lebih dewasa. Yang berikutnya, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus untuk konsekuensi, memastikan bahwa itu berjalan terus ya. Kalau kita misalkan lengah sedikit, misalkan di pembiasaan di sholat duhur, kita setiap hari ngontrol, nyatet. Sekali waktu kita tidak hadir karena ada kepentingan di luar, bisa jadi anak tidak sholat, sembunyi di belakang. Itu kan perlu monitoring. Tapi kalau restitusi, ya murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Berarti kita kembangkan dirinya murid bahwa oh ternyata sholat itu penting bagi diri saya, ya bukan untuk orang lain, bukan untuk guru-guru saya, tapi untuk diri saya sendiri. Selanjutnya ada berlaku pada sebuah institusi, ya. Kalau di sini dihukum misalkan pakai sepatu putih dihukum, tapi di tempat lain belum tentu, karena di tempat lain punya aturan sendiri. Berikutnya, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Untuk konsekuensi yang ke restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Jadi restitusi itu fokus pada pemecahan masalah. Selanjutnya peraturannya adalah kamu harus. Ya, kalau di konsekuensi apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Kemudian terima kasih kamu sudah melakukannya. Kalau di restitusi apa yang kamu yakini, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Anak ditawarkan. Jadi anak berpikir oh bagaimana saya bisa memperbaiki hal ini semua. Itu di restitusi. Berikutnya di hukuman yang berikutnya, anak atau murid akan membenci peraturan. Jadi kalau ada istilah peraturan ada untuk dilanggar, satunya ini karena anak nggak suka, anak benci dengan aturan kok macam-macam misalkan. Aturan kenapa kok rambut nggak boleh gondrong? Apa hubungannya dengan kecerdasan Pak? Toh saya gondrong atau ranking 1. Gimana kita menjawabnya? Itu jadi pertanyaan besar. Ya, bagaimana kita menjelaskan kenapa kok sekolah siswa itu harus rambutnya rapi, tertib, tidak gondrong? Itu kenapa? Kita jadi pertanyaan besar bagi kita untuk menjelaskan dengan baik. Berikutnya, di konsekuensi anak menghormati peraturan, dan yang berikutnya tidak bicara tentang pengaturan. Kalau di restitusi, anak menghormati dirinya dan orang lain karena dia melakukan karena dasar dirinya yang butuh dan tahu bahwa orang lain juga butuh dihargai. Seperti itu. Kalau ini negatifnya, ini kata-katanya ya, awas kalau dilakukan lagi, awas kamu, itu hukuman. Kalau berikutnya netral atau di konsekuensi, dia lakukan apa yang saya katakan karena kamu sudah salah, maka kamu kayak gini. Ini contohnya. Untuk positifnya di restitusi itu, apakah hal ini yang ingin kamu lakukan? Apakah dia mau nggak melakukan seperti ini? Kalau enggak, kenapa? Kalau iya, kenapa? Dia harus sadar. Berikutnya, mode paksaan mendorong menyalahkan diri, terus responnya mendorong kepatuhan, dan teori kontrolnya mendorong disiplin positif. Jadi anak-anak disiplin positif dalam diri, di dalam diri sendiri, tidak karena takut dihukum ataupun takut di yang lainnya. Kemudian konsep dirinya buruk, konsep diri baik, sedangkan restitusi konsep diri kuat. Jadi anak-anak itu punya kepercayaan diri. Contoh, ketika membuang sampah, anak-anak itu sudah yakin, oh sampah itu harus dibuang ke tempatnya. Dia tahu alasannya kenapa saya buang. Ya, bukan karena ada Pak Guru kayak buang sampah, bukan. Ya, tapi dia konsep dalam dirinya sudah kuat dan matang. Berikutnya sedikit di hukuman itu menyembunyikan kesalahan. Kalau di konsekuensi taat peraturan,
Kalau di restitusi, anak belajar memecahkan masalah. Berikutnya di bawahnya mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, ya. Kemudian di konsekuensi mengontrol anak dengan penguatan positif, dan di restitusi dirinya yang megang kendali kontrol, dia yang menentukan dia mau jadi anak baik atau tidak, dia yang menentukan, dia mau bertanggung jawab seperti apa, dia yang menentukan. Berikutnya dampak pada murid, murid akan marah, merasa bersalah, bela diri, bahkan mengasingkan diri. Kadang ada anak seperti itu karena dihukum di depan teman-temannya, di depan orang banyak, akhirnya dia minder dan tidak mau bergabung dengan temannya. Itu salah satu akibatnya. Kemudian untuk konsekuensi dia hanya kehilangan hak, ya, waktu ataupun ditahan sebentar. Contohnya misalkan hari Senin nggak boleh pakai sepatu putih, dia sementara waktu tidak boleh pakai sepatu putih atau tidak boleh keluar, ya. Berikutnya untuk restitusi, anak tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Jadi fokusnya adalah perbaikan diri anak. Kemudian tiba-tiba tidak diharapkan sangat melukai, itu untuk hukuman yang konsekuensi sudah diketahui, masuk akal. Yang restitusi, undangan untuk mengadakan restitusi, yaitu perbaikan, diskusi. Hukuman dibuat guru, konsekuensi dibuat guru dan murid, sedangkan restitusi dibuat oleh murid. Jadi anak sendiri yang menentukan apa yang akan dia lakukan. Berikutnya menyakitkan, guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan. Kalau di konsekuensi membantu guru menyatakan peraturan, guru hanya melaksanakan peraturan yang ada. Berikutnya di restitusi menguatkan guru, menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kenakalan cara berpikir restitusi pada murid ataupun anak. Nah, ini kesimpulannya, hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, ya, biasanya tiba-tiba. Ya, kita datang, ada anak melanggar, kita hukum, selesai. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan atau pengarah dari guru. Sedangkan konsekuensi sudah terencana ini, sudah disepakati, ya, dan sudah dibahas oleh guru dan murid. Seperti yang kemarin kita buat itu, atau peraturan atau keyakinan sekolah sudah ditandatangani orang tua, sudah tahu. Umumnya dibuat, bentuknya dibuat oleh guru dan murid mengetahui sebelumnya konsekuensi akan diterima bila ada pelanggaran. Sedangkan restitusi, ya, ini yaitu mengajarkan murid mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini jadi membangkitkan diri murid untuk sadar bahwa dia tuh besok akan jadi seperti apa sih, akan terus orang lain akan diperlakukan seperti apa, ya. Karena ini kemarin ada suatu quote dari Ki Hajar Dewantara bahwa merdeka itu dia bukan sebebas-bebasnya. Merdeka itu kita bisa menghargai diri dan orang lain, itu merdeka. Kalau orang masih seenaknya sendiri itu belum merdeka, dia masih seperti penjajah, ya, semaunya sendiri tanpa memperhatikan kepentingan orang lain. Nah, ini mari kita jawab. Ada beberapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, kita buktikan, ya. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Kira-kira hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Oke, kita lihat kunci jawabannya. Oke, hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Kita lihat. Yang nomor 2 adalah hukuman. Yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Ini waktu zaman COVID. Apa ini? Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Coba kita lihat lagi. Hukuman. Ya. Berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, yakin sekali ya, karena mengganti, ya, barang. Konsekuensi. Oke. Yang berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Berikutnya, murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman, konsekuensi, hukuman, enggak? Coba kita cek.
Ya, hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pembelajaran penjas. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi kenapa? Penjas ya olahraganya di sana ya. Nah, biar semakin semangat ya. Konsekuensi. Ye, sudah terjawab dengan baik beberapa pertanyaan. Nah, kalau sudah masuk materi baru, biasanya saya punya ice breaking lagi nih. Punya es breaking lagi ya. Es krim ya. Besok-besok kita ganti es krim ya. Oke. Nanti kita nyanyi ya, nyanyi. Tapi nggak usah pakai musik ya. Kita lagu anak-anak tahu ya. Tahu lagu naik ke puncak gunung? Cek dulu ya. Cek sound ya. Cek sound. 2 kali pengulangannya ya. Naik baru terakhir juga 2 kali. Siap, 1, 2, 3. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Lagi 2 kali. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Ya, tapi bukan itu ya. SDG-nya bukan itu. Saya hanya cek sound dulu. SDG-nya seperti apa? Nah, kita akan bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 berbeda ke utara, kelompok 2 ini 2 meja, 2 baris meja, kelompok ketiga yang paling kanan. Ya. Permainannya seperti apa? Kelompok sebelah selatan nanti mengucap hanya 1 kata wa. Tahu bisa? Lagi? Wah, gimana Pak Mus? Wah. Ya, wah ya, hanya wah. Enggak boleh kata lain selain wah. Yang kedua wi, bisa? Wi, bisa? Wi. Yang ketiga kita wu aja, jangan wow, lebaran. Apa? Kita cek paling kanan, tengah, lagi, gampang ya. Sekarang kita bernyanyi dengan nada naik ke puncak gunung menggunakan huruf wi dan sesuai dengan arahan tangan saya. Ya, kita coba yang pertama. Siap ya? Tahu nadanya tadi ya? Ya, 2 kali pengulangan. 1, 2, 3. Naik kan gitu ya tadi. Wah wi lagi. Yuk depan. Oke, terima kasih tepuk tangan buat Bapak Ibu semuanya. Ya, sedikit kita bergembira nyanyi ya. Mau lagi? Kita lanjutkan ya. Pentingkah penghargaan ya. Bapak Bibi. Ketika ya, pentingkah penghargaan. Di sini nanti akan banyak hasil-hasil penelitian yang justru kadang ternyata loh kok nggak sesuai dengan kita ya, kok nggak sama dengan apa yang kita lakukan sehari-hari ya. Ini berbeda pendapat boleh ya, pasti ya. Nanti biasanya ada yang berbeda karena saya pun juga berbeda ketika melihat ini, juga punya pendapat sendiri. Tidak harus kita kalau ada penelitian berarti kita ikut, enggak, tapi kita juga punya pendapat sendiri. Tapi ini membuka mata kita bahwa tidak selamanya penghargaan itu memberikan efek positif pada diri anak ya. Studi kasus Bapak Ibu dibaca silakan.
nanti saya akan bertanya ya. Monggo. Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Ya. Setiap murid akan masuk kelas usai jam istirahat. Bu Anas akan mengiming-imingi muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut dengan menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai pada suatu saat Bu Anas sakit ya, dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang. Dan benar saja pada saat masuk kelas usai jam istirahat, anak-anak murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi? Kenapa? Ya, ini pertanyaannya. Menurut Bapak Ibu semua, kira-kira motivasi kemarin sudah disampaikan oleh Bu Mai, motivasi ya. Motivasi murid-murid kelas 2 antri sebelum masuk kelas apa kira-kira? Karena bintang, karena ingin dapat penghargaan, reward ya, ingin dapat reward ya. Lalu ini, adakah cara lain nih supaya kelas 2 bersedia antri depan kelas tanpa harus diberi reward dulu, tanpa harus diberi penghargaan? Ada yang mau menjawab kira-kira punya cara apa nih? Bumi punya cara mungkin? Jenenge pe bocah bodoh pecah. Punya cara? Kalau mau menyampaikan, ada yang mau menyampaikan kira-kira nih caranya apa nih? Biar tidak harus kasih bintang tiap hari. Kalau gurunya ganti gimana? Kalau gurunya pindah gimana? Apakah anaknya akan ruwet lagi? Sesuai nomor absen. Diurutkan sesuai nomor absen. Ya, ada mungkin Bapak Ibu yang punya solusi kira-kira membantu Pak Heru nih. Pak Heru kan baru datang terus anaknya ruwet kayak gitu. Gimana, ada mungkin? Bu Tere mau, Bu Endah? Adanya kesepakatan kelas. Ya, oke, dibuat kesepakatan. Ya, dibuat kesepakatan. Mau menambahkan dulu? Apa lagi? Buat kesepakatan Hah? ya, diberdayakan itu pengurus, ada ketua, semuanya yang dikerjakan sama anggota. Jadi nanti kan anggotanya juga manut gitu loh. Oh, biar ada yang ketua di situ, biar anak-anak ini yang milih kan saya ketuanya. Oh ya, ada konsekuensi, ada pemilihan anggota ketua, biar ketua itu yang mengatur barisannya. Ada lagi mungkin tambahan, biar anak-anak bisa tertib, ada? Ada? Jalan jongkok, hukuman yang modelnya Pak sudah. Hukum jalan jongkok Pak Baris. Ini yang kemarin saya coba jawab waktu itu ya. Ini salah satu langkahnya. Yang pertama kita jelaskan manfaatnya. Kenapa sih anak-anak harus baris? Biar apa? Biar tertib. Kalau tertib kenapa? Semuanya akan lancar ya. Kalau coba kita beri permisalan. Coba kalau di lampu merah itu orang-orang tidak tertib, semua berhenti di tempatnya asal-asalan. Apakah bisa jalan-jalannya? Apakah persimpangannya akan lancar? Tidak. Kita beri pemahaman. Menjelaskan manfaatnya. Yang berikutnya, terapkan secara rutin. Jadi pasti kayak kita di SMP 4 itu sudah rutin ketika akan masuk ujian, misalkan tes tengah semester, tes semester, baris dulu semua. Anak-anak udah tahu data budayanya. Tapi nanti besok jadi tantangan ketika di kelas 7 karena belum tahu budayanya. Tapi kalau kelas 8, kelas 9 insya Allah begitu, ayo baris langsung, baris selesai. Jadi kita terapkan secara rutin. Berikutnya, berikan contoh atau teladan. Maksudnya gimana? Ketika jam istirahat masuk jam 9, Pak Heru belum datang, anak-anak pasti akan buyar. Tapi kalau sebelum jam 9, katakanlah kurang 2 menit, 3 menit, Pak Heru datang, sudah siap di depan kelas, ada Pak Heru langsung akan menempatkan diri. Contoh, berarti sudah siap sebelum jam waktunya.
Berikutnya, libatkan murid dalam prosesnya. Berarti anak-anak diminta gimana caranya biar kalian rapi. Coba tadi disampaikan Bumi, oh satu ketua yang mimpin silakan. Jadi anak besok gantian lagi ketuanya ya. Oh besok ganti lagi ya. Anak-anak akan terlibat. Jadi akan tahu oh, ternyata mungkin barisan itu seperti ini. Berikutnya berikan penguatan positif. Berarti seperti kita, oh anak-anak kalau kalian tertib nanti semuanya akan lancar, semuanya kalian akan dapat istilahnya dapat bergaul besok di masyarakat akan jadi anak-anak yang baik dan segala macamnya. Ya, terus berikutnya terapkan konsekuensi logis. Kira-kira apa nih kalau terapkan konsekuensi logis? Konsekuensinya, oh anak-anak kalau kalian tidak cepat barisnya, nanti waktunya terpotong, nanti jamnya akan berkurang, nanti apalagi yang bisa kita sampaikan. Terus bisa juga terkait dengan berikan penghargaan dalam bentuk lain. Kita harus bintang misalkan, oh hari ini yang berani maju mimpin nanti akan dapat coklat katakanlah yang lainnya, besok lagi gantian kamu sudah pernah ganti yang lain coba ada enggak ya seperti itu. Jadi anak-anak ingin walaupun kelas kecil tetap ada penghargaan, nanti akhirnya akan kita tanamkan kesadaran dalam dirinya. Nah ini yang bisa didapatkan oleh kita semua ya. Ini ada beberapa bentuk penelitian karena sudah diteliti dan diujikan. Yang pertama ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, kemudian penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Kok bisa penghargaan merusak hubungan? Nanti kita cari tahu. Berikutnya penghargaan mengurangi ketepatan. Maksudnya gimana penghargaan tepat? Sama kalau itu mirip kualitas, mengurangi kualitas, mematikan kreativitas. Penghargaan itu menghubur, bahkan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ya, seperti apa maksudnya? Kita lihat satu-satu. Yang pertama, jangka panjang dan jangka pendek. Penghargaan efektif jika kita mengikat seorang melakukan perubahan dalam waktu jangka pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung dengan penghargaan yang kita berikan serta kehilangan motivasi dari bahan. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapat penghargaan, maka kita akan tidak menyadari bahwa tindakan baik yang kita lakukan. Contohnya bagaimana itu? Contohnya bagaimana? Contoh, misalkan ketika kita memberikan misalkan kepada anak-anak, yuk, yang baris tadi seperti contoh tadi kasus tadi, yang baris nanti dapat nilai 90, dapat nilai 100, ya kan cepat. Tapi kalau suatu saat tidak ada pak gurunya, saat yang lainnya datang, dia akan buyar lagi karena itu hanya jangka pendek, hanya ketika ada gurunya. Contohnya seperti itu ya. Yang berikutnya, penghargaan tidak efektif. Maksudnya gimana? Penghargaan adalah suatu benda peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika melakukan sesuatu, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jika kita memberikan seseorang penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus melakukan penghargaan itu. Jika ingin orang pun melakukan sesuatu yang kita inginkan. Jadi ada orang itu menunggu kita kasih dulu baru dia bergerak. Mungkin sudah tahu lah contohnya ya, seperti yang diungkapkan Bu Enda, Bu Umi dan kawan-kawannya. Kadang ada beberapa oknum yang tidak mau bergerak kalau tidak ada rewardnya, tidak ada penghargaannya. Nggak ada sangune, ngapain nggak ada sangune? Ya, nggak ada uang ini, nggak mau. Ya, itu jadi kebiasaan yang buruk, jadi tidak baik, tidak efektif. Ya, itu jadi orang tersebut tidak sadar dengan tanggung jawab sendiri, tapi dia menunggu adanya reward atau penghargaan. Yang berikutnya, penghargaan merusak hubungan. Maksudnya gimana ini? Coba kita lihat bersama-sama. Ketika seorang penghargaan itu dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian tidak akan menyukai orang tersebut. Bisa terjadi nggak? Bisa ya. Bisa. Contoh, misalkan saya dengan Pak Siis ini sama-sama penjas. Saya buat contoh ya Pak Siis ya. Ya sama-sama penjas. Tapi ketika ada apa-apa itu panggil Pak Siis, lama-lama saya, jadi Pak Siis terus nyong juga guru penjas sudah tahu dijaki. Nah, misalkan ya, tapi enggak, insya Allah enggak Pak Siis ya, enggak. Saya selalu diajak Pak Siis, terima kasih. Contohnya seperti itu, ada orang yang justru malah akan membenci ketika orang lain dapat ya, karena dia pengen tapi nggak pernah dapat. Contohnya seperti itu. Terus ada lagi,
Ada lagi, jika seorang guru berikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-murid termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Dia tidak akan bersikap jujur. Contohnya, misalkan ada wali kelas ya, kamu gimana naik turun? Ayo cepat, harus berusaha bagaimanapun caranya. Nah ini jadi suatu kata yang salah ini. Bagaimanapun caranya, yang penting kamu nilainya bagus. Ini jadi tanda kutip. Bagaimanapun caranya seperti apa? Harus kita jelaskan. Kalau cara menyontek boleh nggak? Tidak boleh. Ya, itu harus kita jelaskan. Jadi jangan sampai anak itu hanya bergerak karena ingin menyenangkan orang lain atau menyenangkan gurunya atau bahkan orang tuanya. Penghargaan menciptakan persaingan dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Mereka percaya tidak memiliki kesempatan untuk melakukan penghargaan akan berhenti mencoba. Ini contohnya saya ini yang terakhir, yang tidak memiliki kesempatan mendapatkan akan berhenti mencoba. Contohnya kenapa? Ketika saya jalan sehat, lah kemungkinannya akan temen terserah sebenarnya datang terus pulang, nggak pernah nungguin kupon sampai selesai lah, percuma, nggak pernah dapat. Jadi yang penting saya jalan sehat udah. Jadi tujuan saya itu bukan untuk mencari itu, tapi saya ganti tujuannya bahwa saya hanya ingin sehatnya, tidak ingin hadiahnya, percuma nunggu sampai sore nggak pernah dapat. Nah itu contohnya ya. Jadi saya waktu itu jadi pesimis, akhirnya mengubah supaya tidak pesimis, saya ubah mindsetnya jadi saya ingin sehatnya, tidak ingin hadiahnya. Begitu contohnya ya. Berikutnya penghargaan mengurangi ketepatan. Ini penelitian riset ya, ini bisa diperdebatkan ya. Riset, sekelompok anak laki-laki berusia 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah atau gambar-gambar gitu ya. Ya, dan mereka harus memberitahukan jika wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban yang benar, sementara yang lain tidak. Akhirnya dari kelompok tersebut, anak yang akan dijanjikan uang justru lebih banyak membuat kesalahan. Karena dia pengen kalau cepat dapat uang sih, ini sama, ini tidak, ini sama. Akhirnya dia yang penting jawab cepat, dan akhirnya hasilnya banyak yang salah daripada tidak diberi penghargaan. Ya, diberi penghargaan dia tidak punya motivasi apa-apa, dia hanya ingin menjawab dengan benar, selesai. Tapi ketika ada penghargaan justru akan semakin berkurang, ketepatannya akan semakin berkurang. Yang berikutnya menurunkan kualitas. Ya, menurunkan kualitas. Pengamatan dilakukan oleh sekelompok mahasiswa yang sedang kerja praktik sebuah surat kabar. Saat itu mereka belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang dibayar setiap judul utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama, mahasiswa baru ini sekitar saya semakin berhenti berkembang. Dia ngejar cepat, ngejar dapat penghasilan, ngejar dapat upah. Akhirnya justru yang tidak menerima bayaran dia terus berusaha untuk memperbaiki dirinya. Tapi ini jadi kalau menurut saya pribadi bisa jadi dua sisi mata uang ya. Satu sisi ketika yang belum menerima bayaran dia berusaha, ketika dia dapat apakah akan jadi seperti itu lagi? Nah, dia kan berusaha supaya nanti akan diangkat beritanya dan dapat uang. Tetap motivasinya kan hampir sama, hampir mirip. Jadi bukan bisa kita katakan dia murni karena dia mengembangkan diri, belum tentu. Siapa tahu dia mengajar juga. Aku juga pengen kayak itulah biar dapat dibayar juga, bisa jadi. Ini jadi hal yang bisa kita perdebatkan. Tapi secara umum sama. Biasanya kalau sudah dibayar itu dia agak turun. Tapi alhamdulillah moga-moga kita tidak, walaupun kita sudah dibayar selama sebulan sekali, walaupun sekali Ibu Umi ya. Tapi kalau bisa 3 kali ya nggak apa-apa. Walaupun cuma sekali, tapi kita berusaha sebaik-baiknya demi kebaikan atau kemajuan didik bangsa. Yang berikutnya, penghargaan menunjukkan kreativitas. Ini juga ada semacam penelitian juga. Murid-murid berpikir mengenai hadiah atau penghargaan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah. Jadi kalau anak-anak diberi hadiah, nanti kalau kamu berhasil kan ada hadiah ini loh. Akhirnya mereka yang penting harus selesai, harus rampung, selesai. Ya. Terus berikutnya penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijadikan sebuah hadiah atau penghargaan. Contohnya, orang pelukis terkenal. Kamu saya beri waktu 10 hari, nanti akan saya bayar 1 miliar. Dia mau gambar, dia justru akan mandek. Aduh, gawe apa ya? Kudu harus buat apa ya? Dia akan semakin berhenti. Kreativitasnya akan berhenti. Ya, orang seni itu biasanya butuh kebebasan, butuh waktu yang luas, tidak tertekan, tidak dikejar-kejar sesuatu. Dia pokoknya pengen buat apa dia buat.
Tapi kalau sudah ada target, sudah ada nanti akan ada seperti ini, dia akan justru akan kreatifnya akan berkurang. Jadinya akan asal-asal, yang penting jadi selesai. Ya. Berikutnya dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu yang lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang efektif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Punya penghargaan menghukum, maksudnya gimana menghukum? Penghargaan menghukum, mereka yang tidak dapat penghargaan, misalnya dalam sistem ranking, mereka yang dapat ranking kedua akan merasa paling dihukum, karena anak-anak itu yang 3 besar biasanya ya, itu pasti punya, aku kudu rank 1, aku harus rank kelas, aku harus ini. Begitu dia kalah kok sama temennya, dia akan merasa sedih, kadang putus asa, kadang sedih, sampai rumah nangis segala macamnya, karena dia merasa gagal, padahal dia ranking 2. Kenapa ranking 2 dikatakan gagal kan gitu? Itu jadi sesuatu hal yang justru malah menghukum anak, ya. Berikutnya memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang, baik hukuman maupun penghargaan. Sama, intinya ada maksud supaya orang itu seperti ini. Ya, itu ada upaya mengubah atau mengendalikan perilaku. Berikutnya karena pada dasarnya orang tidak suka dikendalikan. Begitu nggih Pak Sis nggih. Pengennya kebebasan ya Pak Sis ya. Pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama. Penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Berikutnya, jika suatu penghargaan diharapkan namun tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum, ya akan sedih. Nah, ini yang terakhir nih, motivasi dalam diri. Saat seorang anak belajar pertama kali ini, menggabungkan huruf-huruf dan kata serta menyadari bahwa dia sudah dapat membaca, timbul pijar, dia senang, ternyata aku bisa baca ini, ya, di sebuah senyuman di wajahnya, tampak sebuah senyuman ya. Anak tersebut begitu gembira, ia telah belajar sesuatu atau menguasai sesuatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuan bahwa dia sudah dapat membaca, sebenarnya sudah merupakan penghargaan. Ketika anak sudah baca itu dia sudah merasa, aku sudah berhasil, senang. Jangan sampai ketika anak itu sudah bisa membaca, terus kita beri hadiah misalkan, karena kamu sudah bisa baca, saya belikan HP atau saya belikan alat tulis penggambar atau pewarna pensil krayon. Justru dengan memberikan penghargaan, saya itu anak yang sedang merasa bangga dengan pencapaiannya, maka kita akan mengambil kegembiraan itu. Karena kegembiraan dia sudah mencapai targetnya, justru digantikan dengan mungkin sekotak pensil warna atau mungkin sebongkah HP ataupun yang lainnya, misalkan, ya. Justru kegembiraan alami dia akan terambil di situ. Ya, mungkin kita senang ya, anak saya misalkan, saya punya pengalaman nih. Anak saya yang besar itu, yang sekarang kelas 4, itu sampai kelas 1 aja belum bisa baca. Sama jadi ketika ujian itu dideklar sama gurunya. Dia nyentang. Saya tidak pernah, kamu gimana? Walaupun karena kita ngajarin sampai judul jangan orang bisa baca. Ya. Ya. Ya, jadi tapi terus tidak kita menghukum ataupun ternyata begitu di semester 2 saya nggak tahu tiba-tiba udah bisa baca. Ya. Loh, saya sudah merasa terserah sih bisa baca yang mana orang yang mana. Akhirnya ternyata di semester 2 sudah bisa baca. Ya. Terus tidak terus serta-merta, sudah bisa baca, ayo kita jalan-jalan kereta, ayo kita beli apa, enggak usah. Ya. Jadi ini anak ada gembira dengan dia bisa udah gembira, aku bisa baca, iya coba. Kita sudah ikut gembira, anak-anak gembira. Tidak perlu kita tambah-tambah dengan hal yang lain, karena nanti anak akan ketergantungan. Ya. Akan ketergantungan. Pelit banget. Katanya pelit ya, padahal teori saya benar deh Bu. Teori saya benar. Nanti anak-anak akan kehilangan motivasi dalam diri untuk memperbaiki dirinya. Ya, baik kita lanjutkan yang berikutnya. Ini berarti apa? Jatahnya ice breaking lagi nggak ini? Jatahnya ice breaking lagi ya? Ya, ini materi terakhir nanti. Jatahnya ice breaking. Ya, untuk melemaskan anggota badan. Sebelum kita masuk ke sini, saya ingin Bapak Ibu sekarang kan pasti memiliki sesuatu nih, semua, entah di meja, entah di tas, entah dimanapun, di kantong ataupun di mana. Saya ingin Bapak Ibu semua mencari benda yang masih berfungsi, menurut Bapak Ibu masih berfungsi, ya, mencari benda yang masih berfungsi, yang ada sekarang, jangan yang di rumah, Pak, di rumah ada, jangan, nggak usah, di sini aja, ya, nggak usah jauh-jauh. Yang ada di sini, tapi menurut Bapak Ibu tidak sempurna, tapi masih bisa berfungsi. Bisa? Ya, silakan dicari 10 detik aja. Kira-kira apa yang masih bisa digunakan, ya, yang
yang sudah tidak sempurna, mungkin udah cacat, mungkin udah pecah, mungkin udah retak, mungkin udah apalah, terserah pokoknya ya. 10 detik, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, sudah dapat semua ya? Ada yang mau menjelaskan benda itu fungsinya apa, terus kenapa kok masih dipakai? Monggo Pak Ziis, angkat tangan. Ya, terima kasih Pak Hasan. Saya menemukan kulit jeruk. Ini saya dulu segar sekali. Ya, kurang sempurnanya, kurang isinya. Gak ada isinya. Ini sekali nih. Tapi masih seger ya. Luar biasa. Ya, terima kasih Mas Iis ya. Kulit jeruk, seperti kulit jeruk ya. Ada yang mau menyampaikan lagi? Monggo Bu Isti, silakan. Ya. Ya. Benda apa? Fungsinya buat apa? Ini benda namanya Polter. Ini bentuk-bentuk. Oh ya. Tapi ini tidak berfungsi karena baterainya nggak ada. Baterainya nggak ada ya. Tapi baterainya nyantel di sini. Oh, gantian dipakainya ya. Emang yang gitu. Tapi masih bisa berfungsi ya? Masih disimpan ya? Masih bisa. Oke, terima kasih. Hanya baterainya aja. Ada lagi? Monggo yang mau menyampaikan? Punya benda apa? Ada. Ya, silakan, Bu. Silakan. Ya. Udah. Itu apa? Fungsinya apa? Walaupun sudah tidak ada batangnya, masih tak pakai. Soalnya judulnya kan yang penting bisa ngacang. Terus bunga ini Ya. nggak ada wadahnya, tapi masih bisa dilihat manfaatnya, cantiknya. Cantiknya ya, masih dipakai ya. Oke, kurang pot ya. Nanti dibelikan ya. Ada lagi monggo Bapak Ibu yang mau menyampaikan punya benda apa nih yang berfungsi tapi walaupun sudah tidak sempurna? Ngomong, monggo. Tempat saya ini sudah rusak, Monggo pakai gini ya. nggak bisa untuk nyantel, Nggak usah nyantel ya. tapi ini sangat berguna karena ini kok nyimpen uang. Wah, itu yang penting isinya ya. Yang penting isinya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Alhamdulillah ya. Jadi sebenarnya di antara kita itu banyak benda yang kalau kita lihat itu sudah rusak lah, sudah nggak sempurna lah, sudah. Jadi kalau orang bilang lah buang baik sih ngapa kayak gitu misal. Tapi bagi kita masih ada manfaatnya. Bagi kita masih berfungsi. Kira-kira eman nggak? Eman dibuang nggak? Eman-eman. Walaupun itu sudah tidak sempurna. Ya, contoh misalkan tadi saya lihat Bu Enda, HP ini retak, tapi masih digunakan nggak? Masih. Mau dibuang nggak? Nanti mau dibelikan apa? Dibelikan Pak Moko ya, inventaris, inventaris Mas. Ya. Jadi masih disimpan. Terus maksudnya apa Pak Arsan? Maksudnya berarti ada ketidaksempurnaan, tapi kita utamakan adalah fungsinya. Masih berguna nggak? Tidak harus kita semua benda itu harus baru. Tidak harus semua kita harus datang beli lagi, enggak. Tidak harus. Ya. Justru dari kekurangan itu kita akan merasa, oh, yang penting ada fungsinya. Misalkan tadi dompetnya bokap dia, bisa nol aja nggak bisa. Tapi fungsinya apa? Menyimpan uang. Fungsinya coba kalau bokap dia kehilangan dompet itu, apa enggak nangis? Misalnya. Maksudnya yang ditangis isinya ya, dompetnya sih hilang nggak apa-apa. Tapi kalau isi sampai sama isinya hilang juga kan bisa nangis 2 hari 2 malam kan gitu. Ya jadi kita lebih kepada fungsinya. Di balik ketidaksempurnaan itu pasti semuanya punya fungsi, punya manfaat. Dan di balik semua kekurangan anak didik kita pasti ada nilai plus dalam dirinya. Tidak mungkin semua anak pun tidak bisa apa-apa, tidak mungkin. Pasti dia punya sesuatu yang lebih dari dalam dirinya. Itu yang perlu kita tekankan kembali. Berikutnya kita masuk ke restitusi. Ya, restitusi maksudnya seperti apa? Ya, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Ini menurut Gosen tahun 2004. Ciri-ciri restitusi ada 9. Yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran. Yang keempat, bukan paksaan. Yang ketiga, yang keempat, restitusi untuk melihat ke dalam diri. Ya, yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, cara yang paling baik
7 fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi, dan yang terakhir adalah mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Ya, jadi anak tidak minder, tidak terus jadi mengasingkan diri ya keluar dari kelompok, jangan sampai. Berikutnya ini segitiga restitusi. Ya, itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, ada 3 ya. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang berikutnya validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Nanti seperti apa kita akan ulik lagi ya, ulik ke dalamnya. Yang pertama menstabilkan identitas. Ya, maksudnya ini ada kata-katanya. Ya. Membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang pertama, berbuat salah itu wajar. Wajar tidak, Bapak Ibu? Wajar. Setiap orang pernah berbuat salah enggak? Pernah, ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Ibu atau Bapak tidak akan mencari siapa yang salah. Ini kata-kata kita ya ketika melakukan menstabilkan identitas. Tapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ya, terus berikutnya bisa kamu berhak merasa seperti itu. Ini bagian 1. Bagian kedua adalah validasi tindakan ya. Setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan. Atau kemarin cerita saya belajar kebutuhan dengan Bu Tere ya, ada 5 dasar kebutuhan. Masih ingat 3 kebutuhan kemarin 5? Masih. 1 Merasa diterima. yang diterima. Terus penguasaan. Ada lagi kebebasan, kesenangan. Yang terakhir adalah survival. Ya, kebutuhan dasar, makan, minum, sandang, pangan, contohnya. Ya, ada 5. Ya. Terus di sini kita bisa lihat validasi tidak salah. Kita bisa menanyakan, kamu pasti punya alasan untuk melakukan itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, misalkan. Terus kamu patut bangga kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Terus ada lagi, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini validasi tindakan yang salah. Yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Berdasarkan teori kontrol bahwa dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Kita menanyakan nih, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang kita sepakati bersama? Ataupun kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu adalah bentuk yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Nah, ada video, saya bisa istirahat. Nggak bisa disajikan Bapak Ibu sebentar. Disiplin positif. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosling, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah.
Aku udah dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1.
kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Baik, kita kembali ke slide. Ini saya ingin menunjukkan video pribadi, ya, tapi tidak vulgar, ya, karena ini videonya kemarin mendapat tugas untuk kita mencoba mempraktekkan segitiga restitusi. Semoga ini cukup menggambarkan dan bisa menjadi gambaran kita nanti ketika kita akan menghadapi anak itu seperti apa. Yang intinya ketika kita melakukan ini, baiknya secara pribadi, ya, baiknya karena kita menangani satu anak yang sedang ada masalah. Coba jadi gambaran besok yang mau ikut CGP ini ada buat kayak gini, ya. Ini ada kasus nanti, ya, contoh kasusnya anak memakai sepatu warna selain hitam, jadi ini ditentukan. Bisa, ini deh. Nah, kamu tahu kenapa kamu saya panggil? Sangat ramai di lapangan.
Kamu tahu dari apa? Kamis Pak. Kamu tahu keyakinan dari kelas tentang kelas bisa? Makanya itu asisten dan sertifikat. Terus sepatunya memang setiap orang pernah melakukan kesalahan. Iya saya. Kalau kamu sudah mengakui kesalahan kamu sebenarnya apa yang tahu nih? Kenapa kok kamu memakai sepatu selanjutnya ini? Apa saya masih belum saya ke sekolah Pak. Dulu saat masih SD banyak hari Senin dan Selasa yang wajib menggunakan sepatu hitam. Jadi juga baru-baru jadi saya lupa menggunakan memperhatikan juga seragam Pak. Oke, kamu keyakinan sekolah apa yang kamu langgar itu? Keyakinan kita tidak sekolah Pak. Keyakinan kayak apa itu? Memakai baju pasir dan menggunakan sepatu hitam saat hari Kamis. Baik, kalau kamu sudah tahu kesalahanmu, kemudian rencana kamu untuk memperbaiki kesalahanmu mudah ini gimana? Saya akan keluar rumah untuk mengantarkan sepatu hitam ke sekolah Pak. Baik, nanti kalau ketika misalkan waktu itu ada ada atau susah untuk mengantarkan sebagai keluarga, nanti kamu tidak segera menghubungi saya. Dan saya berikan izin supaya kamu bisa menggunakan sepatumu sampai nanti pulang sekolah. Kemudian hari ini dari diskusi kita, apa yang kamu pelajari? Saya akan lebih awal menyiapkan seragam sekolah sesuai keyakinan dan saya tidak akan mengulangi kesalahan saya. Baik, terima kasih Desa, karena kamu sudah paham, silakan kamu kelas dari sekolah dua orang ya. Ini yang kedua, Jawi mecahin kaca ini. Dan kaca di kelas. Ganti kaos saja ini. Saya di kelas itu saya sakit. Kalau udah kesalahanmu, Bapak hari ini ingin mencari siapa yang salah, siapa yang semua nggak salah. Saya hanya ingin mencari solusi terkait permasalahan yang kamu hadapi. Ya, bukannya kamu nanti jangan keluarga selesai kan ya selesai kan? Iya Pak, maaf Pak. Kenapa kamu kayak gitu? Ya saya minta maaf Pak. Tadi saat jam olahraga saya diajak sama Juna karena kalah bermain voli di jam olahraga. Sehingga saya menantang tim Juna untuk bermain bola di jam istirahat Pak. Lalu kenapa pas main bola tadi tendanganmu keras banget sampai kena kaca dan pecah? Maaf tadi saya emosi karena ingin membalas ajakan Juna Pak. Terus apa yang kamu dapatkan dari emosimu tadi? Saya tidak bisa mengontrol emosi dan memecahkan kaca di kelas itu Pak. Selain itu ada lagi saran kamu? Saya bermain bola di jam istirahat bukan di jam olahraga. Baik, sekarang kamu sudah tahu kira-kira keyakinan apa yang dilakukan? Keyakinan saling menghargai dan tetap diangkat. Kalau kamu sudah tahu, menurut kamu solusi apa yang bisa kamu berikan agar permasalahan ini bisa diselesaikan? Saya akan membersihkan kaca yang pecah di kelas 7 dan menggantinya. Oke. Terus apa lagi yang kamu pelajari? Saya mempelajari untuk lebih mengontrol emosi dan tidak pernah di jam olahraga. Baik, tapi karena kamu sudah tahu soal semoga setelah ini kamu bisa belajar apa yang terjadi hari ini dan bisa menjadi ini ya. Oke, silakan kamu kembali ke kelas. Jangan lupa dibersihkan dulu kaca di kelas ya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nesa dari kelas 7A. Setelah mengikuti praktek penerapan surga restitusi dari Makassar, saya merasa tidak mendapat dukungan, namun saya berpikir untuk menyelesaikan masalah yang saya
mungkin ya masih. Perkenalkan, nama saya Samuel Pakai Akmal dari kelas 7A. Setelah mengikuti praktek penerapan segitiga, saya tidak merasa takut dan merasa gagal. Saya bersama rekan saya Segitiga. diskusi untuk menyaksikan permasalahan yang saya timbulkan dan mencari solusi tanpa saya merasa takut dan tertekan. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Tadi merupakan sedikit ketika kita juga diminta memberikan contoh ya. Bagaimana kita menerapkan karena tadi saya sampaikan untuk segitiga situs itu kita baiknya secara person individu, jangan di kelas karena nanti tidak bisa fokus untuk mengembangkan diri siswa ya. Ini untuk penutupnya, dalam penerapan disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai omong yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini menurut standar pendidikan nasional. Tapi sebelum saya akhiri, nanti saya masih ada satu ya, mungkin agak sedikit melenceng, tapi ini bagi saya luar biasa. Mungkin bagi sebagian Bapak Ibu guru mungkin yang muda-muda sudah update, atau mungkin yang lainnya sudah pernah melihat lewat di videonya. Saya ingin kita merenung bersama dari video yang saya anggap cukup bagus ya. Sambil nyanyi nanti juga boleh. Ya, ini lagu dari Sal Priadi. Kalau mau nangis ya nggak apa-apa. Mungkinkah kau mampir hari ini? Bila tidak mirip kau, jadilah bunga matahari yang tiba-tiba mekar di taman. Meski bicara dengan bahasa Tuhan, ceritakan padaku bagaimana tempat tinggalmu yang baru. Adakah sungai-sungai itu benar-benar dilintasi dengan air susu? Juga badanmu tak sakit-sakit lagi. Kau dan orang-orang di sana muda lagi. Semua pertanyaan temukan jawaban. Hati yang gembira sering kau tertawa. Benarkah orang bilang ia memang suka bercanda? Mungkinkah kau mampir hari ini? Bila tidak mirip kau, jadilah bunga matahari yang tiba-tiba mekar di taman. Meski bicara dengan bahasa tumbuhan, kau ceritakan padamu bagaimana hidupku tanpamu. Kamu yang masih ada di setiap waktu. Kadang aku menangis bila aku perlu, tapi aku sekarang sudah lebih lucu. Jadilah menyenangkan seperti katamu. Jalani hidup dengan penuh sukacita, dan percaya kau ada di hatiku selamanya.
Mungkinkah kau membela hari ini? Bila tidak minta, jadilah bunga matahari. Mungkinkah kau membela hari ini? Bila tidak sekarang, janji kita pasti kan bertemu lagi. Baik Bapak Ibu, tadi sudah paham ya ceritanya tentang apa? Nggak paham. Ini orang Hah? yang meninggal kakeknya Ya, ini tadi gambaran ya. Tadi ada berapa peran ya? Ada 3 peran. Yang pertama kakek, jelas kita lihat. Yang kedua anak kecil putri itu Gempi, anaknya Gading Martin itu Gempi. Yang ketiga anak laki-laki. Ya, di situ sebenarnya anak putri itu tuh, yang anak kecil perempuan tadi adalah neneknya, istrinya dari kakek tadi yang sudah mendahului meninggal. Makanya sang kakek di sana bertanya, gimana keadaanmu di sana? Katanya ada sungai-sungai, ada air susunya ya, dan segala macamnya. Ya, akhirnya karena kerinduannya amat mendalam, si kakek itu mendengar suara-suara dari si nenek tadi. Suatu saat, akhirnya karena neneknya itu suka dengan bunga matahari, maka kakeknya berusaha membuat bunga matahari, menari-nari, pokoknya nggak sedih lah. Pokoknya berusaha nggak sedih karena neneknya nggak ingin kakek itu terasa sedih. Akhirnya sampai pada masanya kakek itu meninggal dan datanglah anak laki-laki itu adalah kakeknya yang meninggal tadi. Jadi mereka bertemu di alam berikutnya, mereka bergembira lagi dan muda lagi dan bercanda tawa lagi, tidak ada yang sedih lagi. Di sini Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan sedikit bahwa sebenarnya hidup kita itu hanyalah menunggu mati, hanyalah menunggu saat terakhir. Lalu apa yang akan kita sombongkan? Apakah jabatan kita akan kita bawa sampai mati? Apakah kekuasaan kita, harta kita akan kita bawa sampai mati? Tidak ada. Semuanya akan berakhir dan hanya membawa kenangan. Ya. Apa yang akan kita sombongkan di hadapan murid-murid kita? Kita sekarang pintar, kita sekarang luar biasa di hadapan murid-murid kita. Tapi 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, kita mau jadi apa? Hanya jadi seorang kakek nenek yang lemah yang tidak bisa apa-apa. Saya gerentesnya di sini adalah ketika saya ingat ternyata kedua orang tua saya sudah pada masa ini, ya, sudah pada masa kakek dan nenek. Nah, jadinya saya tidak bisa membayangkan kalau sampai pada fase itu bagaimana saya. Mungkin saya sekarang saat ini jauh, sepertinya jauh, tapi ketika saya dihadapkan dengan hal itu, apakah saya bisa menerimanya? Apakah saya bisa menghadapinya? Ya. Bapak saya tahun kemarin sudah pensiun, ibu saya tahun depan. Jadi kan masa ini kan sudah sebentar lagi. Apa yang akan kita sombongkan nantinya kan gitu? Apa yang bisa kita bawa nanti? Apakah kita jadi orang bermanfaat? Apakah kita akan meninggalkan warisan yang baik bagi anak-anak kita? Kan gitu. Ya, jadi saya ingin mengajak Bapak Ibu, guru semuanya, jadilah guru-guru yang meninggalkan warisan yang baik. Jadilah guru-guru yang mampu memberikan inspirasi bagi anak-anak kita. Sesungguhnya kita tidak punya apa-apa sebenarnya. Kita hanya titipan, kita hanya sementara di sini. Tapi kalau kita bisa meninggalkan sesuatu, itu akan nantinya akan membekas dan memberikan semangat pada anak-anak didik kita pada masa yang datang. Demikian, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas perhatiannya. Saya cukupkan. Bila taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali kepada Miss Mei. Monggo. Terima kasih kepada Pak Arsan, betul yang Pak Arsan. Ibu. Jadi iya, akhirnya sudah terbuka. Berarti kita highlight yang terakhir tadi yang dari Pak Arsan ini, jadilah kita mendidik guru-guru orang tua yang dapat menjadi
inspirasi bagi peserta didik lainnya, meninggalkan pelajaran yang berharga yang bermakna sehingga mereka akan mengenang terus desa-desa kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, alhamdulillah sudah selesai. Tinggal satu kali presentasi lagi, nanti Pak Muslimuddin insya Allah hari Senin ya Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.